Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ChatDoc yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Abdul Syakir Bajedi, yang kedua Ahmad Azmi Al-Wahidi, yang ketiga Saihul Amri Buyut Ahmarain, dan yang keempat Yusnadi Faizin Rahman akan mempresentasikan hasil kerja kelompok atau proyek yang kami buat pada mata kuliah pemrograman internet. Jadi, aplikasi yang kami buat di sini berjudul ChatDoc. Aplikasi ini berfungsi untuk chattingan atau konsultasi antara dokter dan pasien. Adapun fitur-fitur yang kami tawarkan pada aplikasi ini, yang pertama informasi penyakit yang meliputi nama penyakit, penyebab penyakit, dan solusi dari penyakit tersebut. Dan yang kedua, fitur utama dari aplikasi kami ini yaitu fitur chattingan. Jadi pasien dapat chatting atau konsultasi langsung ke dokter dan dokter sendiri dapat membalas chattingan atau konsultasi yang dilakukan oleh pasien tersebut. Pada aplikasi ChatDoc, ChatDoc memiliki 2 pengguna. Yang pertama, user sebagai pasien dan admin sebagai dokter. Nah, di sini jika admin ingin login, maka admin akan memasukkan nama admin, kemudian password 12345, kemudian melakukan login. Hal pertama yang akan ditampilkan di sini yaitu nama-nama penyakit, penyebab penyakit, dan solusi. Kemudian admin juga bisa menjawab konsultasi. Nah, di sini admin memiliki beberapa action seperti simpan, edit, dan hapus. Misalnya di sini admin ingin menambah. Di sini misalnya COVID. Kemudian penyebabnya COVID-19, virus COVID-19. Kemudian solusinya sampai sekarang belum diketahui. Kemudian ada menu edit. Nah, di sini misalnya admin ingin mengedit F1D01999. Nah, misalnya kita edit dengan insomnia. Nah, insomnia ini misalnya disebabkan oleh stres yang berlebihan. Kemudian solusinya yaitu misalnya pergi ke psikiater dan lain sebagainya. Kemudian ada fitur hapus. Misalnya di sini ingin menghapus demam. Data akan terhapus, kemudian simpan. Nah, setelah menyimpan ini data-data tersebut akan dicetak. Selanjutnya, dari sisi pasien, kita bisa melakukan login terlebih dahulu dengan nama user dan passwordnya 12345. Setelah kita login, kita akan menampilkan informasi tentang nama penyakit, penyebab, dan solusi. Selain itu, kita bisa berkonsultasi dengan dokternya dengan cara mengklik konsultasi. Kemudian user dan admin tadi bisa melakukan konsultasi, klik konsultasi, kemudian akan dilanjutkan ke ke konsultasinya, misalnya kliennya hi dok gitu, kemudian ke send, otomatis di servernya akan kedetek hi dok, iya ada send. Kemudian akan lanjut ke penjelasan stream, thread, dan server soketnya pada codingan. Baiklah, saya Ahmad Azmul Hidi akan menjelaskan halaman login, di mana pada halaman login ini kan akan dibedakan ada 2. Yang pertama itu admin sama user. Kalau adminnya login maka akan diarahkan ke halaman chat. Kemudian untuk apabila dia kedetek user akan diarahkan ke halaman chat C. Untuk pertama ada kelas login, kemudian super ChatDoc ini untuk menuliskan pada GUI-nya itu ChatDoc. Kemudian di sini, nah if text name equal content admin, passwordnya 12345, maka akan diarahkan ke halaman C. Terus apabila dia kedetek user,
yang passwordnya Atura345 akan diarahkan ke halaman chat public veteran new login set visible true. Saya Saihul Amri Buyut Ahmarain. Jadi di sini saya akan menjelaskan halaman chat.java di mana dalam codingan ini terdapat stream. Sebelumnya apa itu stream? Stream itu adalah merupakan dasar operasi input ataupun output dalam Java yang menggunakan package java.io. Stream adalah representasi abstrak dari input dan output device di mana aliran bytes akan ditransfer seperti file dalam hard disk, file pada sistem remote atau printer. Kita dapat membaca data dari input stream yang dapat berupa file, keyboard, atau komputer remote. Sedangkan untuk operasi penulisan berarti menulis data pada output stream. Paket java.io ini mendukung dua tipe stream, yaitu binary dan karakter stream. Di sini terdapat stream, salah satu stream yaitu buffered reader. Jadi kita membuat objek baru buffered reader dengan nama reader. Reader ini berfungsi untuk membaca file dari input stream, yang dimana maksudnya kita akan membaca file dari azmi.txt di sini. Dan untuk di semester Profnet tugas ini lokasinya. Dan setelah itu ada reader.close. Maksudnya metode ini digunakan untuk menutup koneksi input stream. Untuk ioxsm.i di catch, dia di catch gitu. Ini untuk membaca input data string, di mana akan menampilkan show message dialog error jika misal azmi.txt ini tidak ada di lokasi tersebut atau salah lokasinya, yang ini salah gitu. Untuk selanjutnya ada kelas string buffer dengan nama uptable. Kelas ini berfungsi untuk membuat objek string yang mutabel dan tidak seperti kelas string yang imutabel. Maksudnya mutabel di sini adalah mutabel itu objek yang ketika dibuat dapat dirubah isinya, sedangkan imutabel itu adalah kebalikan dari imutabel, tidak dapat dirubah gitu. Kemudian ada buffered writer. Ini adalah sebuah kelas library yang digunakan untuk membuat dan menulis data berupa karakter tunggal, array, dan string. Data tersebut mempunyai ekstensi txt gitu. Di sini terdapat output.close. Ini digunakan untuk menutup koneksi, dan sebelum close ini ada plus, output.plus. Kita perlu memastikan bahwa semua penulisan telah selesai sebelum kita menutup aliran, dan itulah sebabnya plus disebut ini digunakan gitu. Mungkin hanya ini bagian dari stream di codingan ini. Ya, di sini saya akan menyampaikan pengimplementasian halaman ChatC pada aplikasi ChatDoc. Pada halaman ChatC ini terdapat kelas halaman ChatC yang mengextend different. Nah, pada halaman ChatC ini terdapat pengimplementasian dari string. Di sini terdapat sebuah metode tampilan tabel yang berisikan kolom yang bertipe data string. Nah, di sini terdapat array. Nah, nantinya array ini akan diisikan dengan nama penyakit, penyebab, dan solusi. Kemudian di sini membuat variabel baru yang bertipe string, kemudian membuat objek baru, objek reader dari buffered reader.
Nah, buffer reader ini sendiri berfungsi untuk membaca file dari input stream. Nah, di sini terdapat block tray yang berisikan coding-codingan seperti ini. Nah, reader sama dengan new buffer reader ini berfungsi untuk membaca file yang terdapat di sini dengan nama azmi.txt. Nah, kemudian akan dilakukan pengecekan atau perilangan. Jika kondisi dalam perilangan ini sesuai, maka data akan ditambah dalam row. Kemudian di sini terdapat reader close yang berfungsi untuk menghentikan proses stream, dan di sini catch IO except ini berfungsi untuk menampilkan atau mencetak error-error yang muncul pada block tray. Di sini juga terdapat metode private, yakni tbl daftar mouse click, yang fungsinya nanti agar pada halaman chat ini bisa diklik. Kemudian juga terdapat gchat action per format. Nah, metode ini berfungsi agar nantinya dari halaman chat ini bisa berpindah ke halaman konsul. Dan di sini juga terdapat private method logout action on format. Nah, ini berfungsi nanti agar user yang telah melakukan login ke sini dapat melakukan logout. Mungkin sekian, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kelompok saya. Kemudian saya Ahmad Azim Al-Hidi akan menjelaskan halaman konsul S-nya sini, di mana halaman konsul S ini merupakan server socket dari server. Yang pertama itu mendeklarasikan server socket SRPR, terus scannernya socket in, dan print writernya PW. Kemudian di sini ada konstruktor konsul S, di mana pada konstruktor konsul S ini server socket servernya akan dibuatkan objek server socket dengan port 3000. Nah, di mana untuk kliennya antar akan dihubungkan dengan 3000 ini. Kemudian socket dengan server accept, di mana metode accept ini merupakan metode untuk menghubungkan antara server dan klien. Kemudian ada socket in, di mana socketnya ada scanner, new scanner, socket get input stream. Nah, di sini merupakan metode get input streamnya ini untuk berfungsi untuk mendapatkan atau mengget pesan yang telah diinput. Kemudian print writer ini, new print writer socket berfungsi untuk memprint atau menampilkan pesan yang telah di get tersebut. Di sini ada metode get output stream berfungsi untuk menampilkan pesan. Kemudian receiver new receiver. Sini ada metode start receiver, ini berfungsi untuk melakukan start chat tersebut. Kemudian sini ada public plus receiver action thread. Di sini ada thread-nya. Public void run, ada metode run di mana string msg sana socket.in socket ini kan scanner, yang ini scanner.netline berfungsi untuk menampilkan pesan yang untuk menampilkan pesan pada JTEX area all message, di mana ketika all message itu sini akan pesannya itu, misalnya kan server akan nge-send, pesan itu akan ditampilkan di sini. Kemudian di sini apabila ada JBack itu maka akan selanjutnya ke halaman ini. Sini ada public void run, ya konsul seksi background. Dari sini ada enable. Mungkin itu saja. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai konsul C atau server socket dari sisi klien. Nah, di sini sama halnya seperti server socket dari sisi server tadi. Di sini inisialisasi server socket, scanner, dan print writer. Oke, kita lanjut. Di sini ada metode yang dinamakan konsul C. Jadi
metode ini berfungsi untuk menyambungkan sisi klien ini ke sisi server tadi. Di sini kita inisialisasi berapa sih IP dari server tersebut dan port dari server tersebut. Nah, di sini juga terdapat thread. Thread di sini berfungsi untuk menerima dan menampilkan pesan-pesan yang dikirim dari sisi server. Jadi ketika server mengirim pesan, jadi si klien ini menerima pesan yang disimpan di sini MSG dan akan ditampilkan di text area all message. Nah, jadi nanti otomatis bakalan ditampilin di sana. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf sebelumnya jika ada kesalahan. Terima kasih.